Om Swastiastu. Malam ini saya masih berada di sebelah atau di sisi barat Gunung Batur, akan mewawancarai seseorang yang spesial, di mana beliau adalah mantan menteri dari Presiden ke-6 Republik Indonesia, dan beliau saat ini masih sebagai salah satu jero mangku di Pura Bukit Mentik di Desa Adat Batur ini. Beliau adalah Jero Wajik. Dan berikut adalah wawancara kami dari Iwagu Production. Selamat mengikuti. Om Swastiastu, Pak Jero. Om Swastiastu. Saya ingin menanyakan tentang Pak Jero melihat prosesi dari Nyanjan dan sampai hari ini adalah prosesi pawintenan, pemadegan dan di Jero Mangku Ring Pura Bukit Mentik. Seperti apa kinerja? Larisang. Saya sudah mengikuti beberapa kali prosesi Nyanjan di Pura Bukit Mentik. Setiap saya mengikuti prosesi Nyanjan, seperti yang kemarin dilakukan tanggal 18, saya sudah melihat tayangannya. Yang saya bayangkan memang adalah sesuatu prosesi yang harus dilestarikan. Cara-cara memilih pemangku menggunakan sarana Nyanjan. Bahwa di sana ada suasana sakral, permade, perwalen, diodal, kaudal. Beliau diyakini tentu setelah megang asap apa segala macam, ya. Beliau sepertinya tahan pada panas, ya. Suatu bukti bahwa roh suci sedang rauh. Yang kami yakini itu suatu ciri Sang Hyang Widi sedang mau memilih siapa yang cocok menjadi pemangku. Yang tidak ada rekayasa sedikit pun. Ya, sekarang pada tanggal 18 kemarin sudah dipilih 2 pemangku yang sudah sah, dipilih oleh beliau dan disahkan oleh Krama Desa Bukit Mentik. Kemudian hari ini pemadegan. Jadi prosesi ini sakral dan akan menjadi sejarah dalam kita beragama Hindu. Khususnya di daerah Kintamani. Saya memang melihat prosesi ini tanpa rekayasa dan begitulah live kejadian yang sebenarnya. Jadi saya sudah mengikuti beberapa kali prosesi seperti itu dari zaman saya kecil. Dan setiap ada acara Nyanjan, kelihatan sekali sakralnya. Tidak ada yang berani main-main. Ya. Atau mengarang-mengarang, nggak ada yang berani. Karena di situ ada prosesi ketuhanan yang sakral. Itu menurut pendapat saya. Ya. Masalah yang kedua, saya memang setiap melihat prosesi Nyanjan, saya kebayang waktu tahun 55. Ya. Tahun 1955, Krama Desa Bukit Mentik yang masih sedikit sekali, tetapi yang bersembahyang waktu itu banyak, karena dari dura desa banyak, rauh. Dan waktu itulah
terjadi Nyanjan yang akhirnya memilih kami, para anak-anak waktu itu. Saya masih berumur 6 tahun. Ya. Saudara-saudara saya yang lain itu masih berumur 7 tahun, 8 tahun. SD pun belum. Yang kemarin terpilih kan SMP dan SMA. Sudah lebih educated. Waktu kami dulu, saya 6 tahun. Ya, belum tahu apa-apa lah. Belum tahu apa-apa, dan kalau orang tua mengatakan masih murni. Karena memang belum tahu apa-apa. Itu yang saya rasakan dan saya hadapi tahun 1955. Jadi dicanangkan atau dipilih, dipadik oleh beliau bahwa Inyoman Santre salah satu yang dipilih. Saya waktu itu namanya Inyoman Santre, ya, dipilih menjadi Jero Mangku Wacik. Yang kemarin lebih populer menjadi, saya singkat menjadi Jero Wacik. Jadi itu sebetulnya cerita pada waktu tahun 1955. Jadi waktu itu kami diangkat 3 orang waktu itu. Ya. Kami menjalaninya dan saya berumur 6 tahun. Nah, itu sesuatu prosesi yang bagi kami surprise waktu itu. Dan ayah saya, ibu saya tidak pernah menyangka bahwa kami akan jadi Jero Mangku. Tidak pernah menyangka. Akhirnya saya diangkat menjadi Jero Wacik, Jero Mangku Wacik pada tahun 1955 pada usia saya baru 6 tahun. Dan itulah sekarang sudah 76 tahun. Berarti 70 tahun yang lalu itu cerita yang Anda tanyakan, ya. Suatu kejadian 70 tahun yang lalu waktu saya berumur 6 tahun. Yang di Pura Bukit Mentik waktu itu, jangankan listrik, jangankan aspal, kita selalu ke sini jalan kaki. Ya. Betapa beratnya kalau kita anggap sebagai berat. Ya. Tetapi kami waktu itu tidak pernah merasakan berat. Ya. Kami hadir ke sini jalan kaki, ya, turun tebing dari atas, ya. Dan itu kejadian 70 tahun yang lalu. Sekarang terulang kembali memori-memori saya merasakan situasi tahun itu. Dan saya akhirnya pada tahun itu, pada hari itu, madeg jadi Jero Wacik. Itu. Nah, sekarang pesan untuk berikut. Hal-hal seperti ini harus dilestarikan di Bali. Karena ini sesuatu yang sakral, sesuatu yang bersejarah dan menjadi sejarah bagi pura, dan sejarah juga bagi para pemangku yang dipilih. Seperti saya misalnya, itu menjadi sejarah hidup saya. Dari umur 6 tahun sampai hari ini dan sampai ke depan, mudah-mudahan saya umur panjang, ya, akan bisa berbuat banyak mengabdi kepada umat Hindu, kepada Bali, kepada Batur, dan kepada Indonesia. Itu yang saya harapkan kepada adik-adik yang kecil-kecil itu baru diangkat sekarang, dan pemangku-pemangku yang lain, ya, mari melalui pura, melalui pemangku, kita berbuat yang baik, ya. Trikaya Parisudanya jangan cuma dibicarakan, tapi dilaksanakan, agar kita positif dalam hidup. Dan saya sudah menjalaninya, cukup lama sudah. Nah, itu yang saya bisa sampaikan kepada saudara. Untuk posisi Jero sendiri saat dipilih itu apakah ada di pura waktu 70 tahun yang lalu? Ada.
Ada di pura pasti. Ada. Oke. Saya ikut sembahyang waktu itu. Oke. Terus kemudian harapan ini untuk anak-anak untuk meneruskan sekolah. Jadi yang lihat Jero sendiri sampai jenjang jadi menteri. Jadinya yang kira itu tidak akan menjadi masalah. Menurut Jero, kenapa ini? Pada waktu itu, pada waktu baru saya diangkat, masih kecil sekali, ada pembicaraan penglingsir di sini bahwa pemangku itu tidak boleh keluar dari pura, ya. Tidak, tentu dengan tidak boleh keluar dari pura, dengan kata lain tidak boleh bersekolah, itu kan? Ya. Terus harus setiap saat memasang ider-ider, ya. Pokoknya tugas sehari-hari terus-menerus di pura. Itu waktu saya kecil, saya membahas sama ayah saya, ya. Waduh, kalau begini kan tidak bisa sekolah nih. Nah, akhirnya kami tentu secara agama mendengarkan pembacaan-pembacaan sastra. Ya. Dibaca, ya. Setiap ada orang membaca sastra di ajang, saya ikut dengar sama ayah saya. Dan ternyata tidak ada satupun sloka yang mengatakan bahwa seperti itu. Bahwa tidak boleh bersekolah, tidak boleh meninggalkan pura, tidak begitu. Ya. Akhirnya kesimpulan kami, waktu itu, tahun 70 tahun yang lalu, kesimpulan kami sesuai dengan logika kami. Bahwa rasanya kok tidak mungkin Sang Hyang Widi, Sesuhunan, ingin punya pemomong yang tidak bersekolah. Kemungkinan Sang Hyang Widi lebih senang mempunyai pemomong yang pinter, sehingga bisa membaca Weda dengan baik, membaca agama dengan baik, menerjemahkan agama dengan positif. Itu yang saya rasakan. Akhirnya kami mohon izin di pura tentu untuk bersekolah. Dan bisalah akhirnya bersekolah SD, SMP, SMA, terus ke Bandung, ITB, sampai dengan seperti yang Anda bilang tadi, terus menjadi menteri. Itu kan sesuatu yang sama sekali tidak ada perkiraan saya pada waktu itu. Ya. Tetapi kalau Sang Hyang Widi berkehendak, apapun yang sulit bisa terjadi. Jadi saya mohon kepada umat Hindu semua, yakinlah bahwa Sang Hyang Widi, Tuhan punya kehendak kepada semua umatnya, dan kita jalani secara tekun, secara positif, secara baik, ya. Dan mudah-mudahan Sang Hyang Widi akan memberi jalan kepada kita-kita semua. Itu yang saya sampaikan. Nah, ini saya mau menunjukkan beberapa karya saya. Saya sudah menulis 26 buku. Ya. Ini salah satu nih. Jero Wacik berpikir positif, modal hidup saya. Ya. Jadi saya ini buku riwayat hidup ini. Ya. Saya sebut di sini bahwa saya tidak pernah mau, selalu menghindari cara berpikir yang negatif. Ya. Kita cari, kalau kita punya teman, lihat positifnya dia. Jangan melihat negatifnya dia. Karena semua manusia ada positif, dan umumnya banyak ini yang positif. Terus ada negatif yang cuma sedikit sebetulnya. Jangan yang negatif ini yang kita bahas, ya, yang kita besar-besarkan. Jadi itu cara saya berpikir sejak kecil sampai sekarang. Mudah-mudahan terus nanti saya bisa mengemban misi itu, ya, agar memberi tularan kepada generasi muda yang lebih muda dari saya, agar mari kita saling berpikir positif. Itu yang mau saya sampaikan. Nah, ini ada beberapa buku ini. Yang ini 24 karakter, yang ini tak ada keringat yang sia-sia, ya. Yang ini buku lama ini, fisika untuk SMA, ya.
Ini ditulis tahun 70-an, 76, 77, ya. Saya tulis sudah menjadi waktu itu menjadi pegangan anak-anak SMA Paspal waktu itu untuk belajar matematika dan belajar fisika dari buku yang karangannya Pak Jerwacik, Insinyur Jerwacik. Saya baru lulus waktu itu, ya. Jadi itu sekedar ini ilustrasi biar masyarakat banyak yang punya pemahaman yang baik tentang saya juga, tentang kita, hidup kita, dan kepada seluruh umat Hindu, saya mengajak, mari kita berpikir yang positif. Suksema. Om Swat Santi 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 Om.